Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2534 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Saulus. Saulus seorang yang berlatar belakang penjahat. Saya sebut dia sebagai seorang teroris karena dia suka sekali menebar ancaman kepada orang-orang percaya pada saat itu. Tapi kemudian Saulus bertobat. Saulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, dan Saulus diproses Tuhan untuk dipersiapkan menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Saudara, pertanyaannya sekarang, apakah perjalanan hidup Saulus di saat dia bertobat, dia mau sungguh-sungguh melayani Tuhan? Saudara, pertanyaannya, apakah perjalanan hidup Saulus lancar, mulus, tidak ada masalah? Tidak, saudara. Ada masalah, ada tantangan, betul? Saudara, mengikut Tuhan Yesus, kita harus pikul salib. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan, rintangan, hambatan yang kita alami sebagai orang percaya, itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk kita, untuk semakin dimurnikan dari hari ke hari, semakin murni,
semakin mulia. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita belajar dari Saulus yang sudah bertobat, mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, tapi tidak berarti jalannya lancar dan mulus. Apa yang terjadi dengan Saulus? Saudara perhatikan, Saulus dibenci oleh orang-orang Yahudi. Saudara, saking dibencinya, mereka mau membunuh Saulus. Semua akses pintu keluar masuk sudah dijaga oleh orang-orang Yahudi yang berniat untuk membunuh Saulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat itu, murid-murid Tuhan menyelamatkan Saulus dengan cara menurunkan Saulus dari atas tembok dalam sebuah keranjang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan Saulus? Saulus tidak mengalami semua perjalanannya lancar, mulus, tidak. Dia dibenci oleh orang-orang Yahudi, dia mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dan di antara murid-murid atau orang-orang percaya pada saat itu, mereka ini mencurigai Saulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ada bersama dengan Saulus itu ragu dengan pertobatan Saulus. Karena mereka tahu orang ini sangat-sangat kejam. Dalam pikiran orang-orang percaya pada saat itu, jangan-jangan ini jebakan. Jangan-jangan dia ini hanya pura-pura jadi orang yang bertobat, orang percaya. Jangan-jangan dia hanya pura-pura. Nanti satu hari nanti, karena dia sudah tahu semua orang percaya, dia sudah tahu semua orang-orang inti kunci dalam pelayanan, nanti satu hari dia akan tangkap dan bunuh semua orang percaya. Saudara, pikiran itu yang ada pada setiap orang percaya pada saat itu. Sehingga semua orang percaya mencurigai Saulus. Jangan-jangan dia ini mata-mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah Saulus kecewa melihat respon dari murid-murid Tuhan yang menghakimi Saulus dengan tidak percaya pada pertobatannya, yang meragukan imannya? Saudara, apakah Saulus kecewa? Apakah Saulus mundur dari imannya, mundur dari pelayanan? Tidak, saudara. Mari kita lihat mental Saulus. Yang pertama, Saulus tetap mencari murid-murid Tuhan. Artinya dia tetap mencari komunitas orang-orang percaya. Amin. Sudah perhatikan ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Saudara perhatikan bahwa Saulus di tengah-tengah orang-orang percaya pada saat itu yang meragukan, yang tidak percaya pada pertobatannya, yang tidak percaya bahwa dia juga bagian dari murid-murid Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Saulus tetap mencari komunitas yang benar. Amin. Dia tahu kalau dia salah komunitas, dia akan kembali ke dosa masa lalunya dan dia akan tambah rusak jadi orang yang jahat, bahkan lebih jahat daripada sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus tahu dia harus ada di komunitas yang benar. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya kita semua itu orang baik pada mulanya, betul? Cuma karena salah pergaulan, salah komunitas yang membuat kita itu jadi hancur, salah jalan. Akhirnya hidup kita penuh dengan dosa. Karena apa? Salah pergaulan, salah komunitas. Maka daripada itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara ada di komunitas yang benar. Pastikan saudara ada di komunitas orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, perhatikan mental Saulus, dia tetap menginjil. Amin. Sudah perhatikan ayat 27 dan ayat 28. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul
dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ayat 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan apa? Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Haleluya. Saudara, Saulus tetap bersemangat dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dimanapun dia berada, dia tetap bersaksi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat dampak dari semangat penginjilan Saulus, banyak orang bertobat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau melihat banyak orang bertobat, saudara harus mengambil bagian ini. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bersaksi, ceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, kerjakan dalam kehidupanmu. Sehingga orang-orang yang tadinya belum mendengar Yesus, tidak percaya pada Yesus, mendengar dari kesaksian saudara, mereka jadi percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semangat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena ini sudah di penghujung waktu. Saudara dan saya harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, kalau kita tidak memberitakan Injil, saudara, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Tapi sudah terlambat. Saudara, selalu saya katakan, di dalam Injil Lukas pasal 10, menceritakan di sana bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Saudara, mereka pergi memberitakan Injil. Banyak orang mendengar Injil yang mereka sampaikan, percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka diselamatkan. Banyak orang sakit, banyak orang yang dikuasai roh jahat, mereka lepaskan, mereka sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak tanda, banyak mujizat mereka lakukan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Jangan bersukacita karena itu. Bersukacitalah karena apa? Namamu terdaftar di surga. Artinya apa? Saudara, kalau kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, oh haleluya, nama kita terdaftar di surga. Oleh karena itu, saudara, saya mau bilang jangan mati dulu, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau kita mati belum memberitakan kabar baik, sudah belum memberitakan Injil, nama kita belum terdaftar di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya namamu sudah terdaftar di surga, supaya satu hari nanti kita dipanggil pulang, nama kita ada di surga, berarti tempat kita di sana. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita Tuhan panggil, pastikan kita sudah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, Saulus walaupun orang-orang benci, berniat untuk membunuh dia, para murid-murid yang lain, orang-orang percaya, meragukan pertobatannya dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Saulus mundur? Apakah Saulus kecewa dengan itu? Tidak. Apakah semangatnya memberitakan Injil, dia berhenti memberitakan Injil? Tidak. Dia justru tambah semangat memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat mental Saulus ini luar biasa. Amin. Yang pertama, Saulus tetap mencari komunitas yang benar, walaupun dia ditolak. Yang kedua, saudara, perhatikan, Saulus tetap bersemangat memberitakan Injil. Dia jadi saksi Tuhan yang luar biasa, sehingga dampaknya banyak orang bertobat. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, Saulus tidak takut pada ancaman. Saudara, ada banyak orang ketika diancam, saudara, mulai mundur, mulai memikirkan bagaimana caranya untuk lari dari masalah. Tapi saudara perhatikan, Saulus tidak takut pada ancaman. Amin. Saudara perhatikan ayat 28 di sana. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan apa? Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Saudara, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Saulus ini sudah banyak orang yang benci, banyak orang mau bunuh dia, betul? Tapi apakah Saulus takut mundur? Tidak. Saulus tetap bersemangat melayani Tuhan,
walaupun di tengah-tengah ancaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami hal yang sama seperti Saulus. Tapi mari kita belajar. Saudara belajar dari Saulus. Tetap mencari komunitas. Mungkin saudara ditolak sana sini. Tetap cari saudara komunitas yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara memberitakan Injil, banyak yang menolak saudara, usir saudara. Mungkin ada yang mengecap saudara sebagai seorang yang radikal, fanatik, sehingga teman-temanmu mulai menjauh daripada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mundur. Tetap bersemangat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, kita belajar. Jangan takut pada ancaman. Mungkin orang sudah mengancam kita. Mungkin mereka akan menjauh daripada kita. Mungkin mereka akan pukul kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut pada ancaman. Kalau saudara mengalami semua ini, itu menandakan itu Alkitabiah. Yesus saja disalib, apalagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Karena apa? Orang yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan. Tapi kalau saudara kehilangan nyawa karena Kristus, saudara akan mendapatkan nyawa saudara. Dan saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita lihat dampak dari pelayanan Saulus. Perhatikan ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar. Oh haleluya. Oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Haleluya. Saudara lihat dampak pelayanan Saulus yang terus mencari komunitas yang benar, terus memberitakan Injil, tidak takut pada semua ancaman itu, saudara. Saudara perhatikan. Dampaknya sungguh luar biasa. Jemaat diberkati, hidup dalam masa damai. Mereka diberkati, iman mereka dibangun, dan mereka betul-betul hidup takut akan Tuhan. Sehingga mereka jadi berkat, mereka jadi teladan yang baik. Saudara, banyak orang kemudian menggabungkan diri menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang bertobat, banyak orang mengalami Tuhan pada saat itu. Karena apa, saudara? Karena Saulus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya di akhir-akhir zaman ini Tuhan membangkitkan spirit dari Saulus ini yang terus mencari kebenaran walaupun ditolak. Tetap memberitakan Injil, tetap bersaksi walaupun mungkin tidak diterima, ditolak, dianiaya, diusir, dipukul. Tapi tetap semangat memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau kita melakukan sama seperti Saulus, maka ayat 31 itu akan menjadi bagian kita. Amin. Kita akan hidup dalam damai bersama dengan jemaat. Kita diberkati, kita terus dibangun imannya, dan kita akan melihat berkat Tuhan mengalir kepada setiap kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa untuk tanggal 20 Juni nanti, biar semua kami melihat pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang menyediakan semua yang kami perlukan dalam ibadah KKR Syukur 7 tahun Renungan Pagi ini Mengudara di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Kami serahkan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, semua yang mensupport pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana. Tuhan balas berkat-berkat dengan luar biasa dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara,
yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.